Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusydahu min yawmina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita kembali mengaji kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah membahas kurang lebih ada 7 hadis, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsaminu, hadis yang ke-8, hurmatul muslimi. Ini menjelaskan tentang letak kehormatan seorang muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintahkan oleh Allah, kata Rasulullah ini, untuk memerangi manusia sehingga mereka mau untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, juga mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Seandainya mereka sudah mau melakukan itu, artinya mau mengucapkan syahadat, mau melaksanakan sholat, mau zakat, berarti darah dan juga harta mereka itu akan terlindungi daripadaku, kata Rasulullah, kecuali ya yang sesuai dengan haknya yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Jadi tidak boleh misalnya kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat, sudah sholat, dan ini tidak boleh diperangi, juga tidak boleh dibunuh illa bihaqqil Islam, kecuali memang yang sesuai haknya. Contoh misalnya sesama muslim, kemudian yang satu membunuh yang lain, maka terjadi hukum qisas misalnya. Ini hak yang sudah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Atau meskipun sudah muslim tetapi mencuri, hukum tetap berlaku. Itu karena apa? Itu ketentuannya sudah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, maka hisabnya itu ya nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Para pemirsa sekalian, hadis ini perawinya adalah, atau yang meriwayatkan adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, yaitu Abdullah putra Amirul Mukminin Umar bin Khattab, salah seorang sahabat. Ya, Abdullah ini seorang sahabat, bisa juga dia dibilang sebagai saudaranya Rasulullah. Kenapa saudaranya? Karena Rasulullah menikahi Hafsah. Hafsah ini saudarinya Abdullah bin Umar. Ini sahabat yang kita ketahui sangat luar biasa, terkenal dermawan, terkenal zuhud, terkenal orang yang anti jabatan. Uang itu seberapapun banyaknya, itu tidak pernah berlama-lama di kantongnya Abdullah ini. Beliau ini dermawan luar biasa, dan dalam sejarah beliau tercatat sebagai salah satu sahabat yang itu seorang pengusaha yang cukup sukses juga, kaya, dan kedermawannya luar biasa. Dan kalau itu beliau mendapatkan hibah atau hadiah dari orang, itu tidak akan bertahan lama di
di tangan beliau. Bahkan pernah ada kisah beliau dikasih uang sebanyak 4.000 dirham, itu hanya bertahan selama 1 hari saja. Begitu dapat 4.000 dirham, itu langsung kemudian beliau serahkan, beliau berikan, bagi-bagikan kepada fakir miskin. Ini luar biasa Abdullah bin Umar ini. Dan orang yang teguh sekali mengikuti sunnahnya Rasulullah. Suatu ketika Sayyidina Abdullah ini pergi bersama Rasulullah, dan di sebuah tempat Rasulullah berhenti, dan sebelum berhenti ini kendaraannya Rasulullah, ya, ada yang mengatakan unta, itu sempat berputar dulu 2 kali di tempat itu, kemudian berhenti, Rasulullah turun, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sampai akhir hayatnya itu Sayyidina Abdullah itu setiap kali melewati jalan itu persis seperti yang Rasulullah lakukan. Beliau memutar dulu kendaraannya atau tunggangannya 2 kali, kemudian berhenti, turun, dan sholat 2 rakaat di tempat itu. Ini luar biasa ini Sayyidina Abdullah bin Umar ini. Maka wajar kalau kemudian para sahabat yang lain, ketika Sayyidina Abdullah ini sudah sepuh, sudah cukup tua, ya, karena ada riwayat yang mengatakan beliau ini usianya sampai 85, ada yang mengatakan 83 tahun. Jadi cukup sepuh lah di antara kalangan sahabat. Itu sahabat-sahabat muda itu sampai banyak berdoa, ya Allah, jangan engkau panggil dulu Sayyidina Abdullah ini sebelum kami mendapatkan ilmu dari beliau. Karena saking dalamnya ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Salah satu faqihun Nabi. Jadi orang yang terkenal satu ahli fikih pada zamannya Rasulullah dan sahabat. Ini Abdullah bin Umar. Ya. Baiklah hadirin, syarah kita coba untuk menjelaskan syarah hadis ini ya. Laqad amarallahu ta'ala Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayun syiral Islam fi kulli makanin bil kalimati thayyibati wa da'watil hasanah. Jadi memang Allah itu telah memerintahkan Rasulullah itu untuk menyebarkan agama Islam ini sampai ke berbagai wilayah, membelah jazirah Arab, itu dengan cara apa? Dengan menyampaikan kalimah-kalimah yang baik dan juga dakwah yang bijak, ya. Jadi tidak dengan cara-cara kekerasan. Fa idza aslaman nasu amarahum bima kallafahumullahu ta'ala bisyahadah wa iqamatis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila wal bu'di amma haramallah wa ta'atil amri wal bu'di 'anil muharramat. Jadi ketika memang orang-orang ini sudah memeluk Islam dengan cukup baik, mereka diberikan kewajiban untuk syahadah, salat dan seterusnya. Maka kalau itu sudah dilakukan, maka apa? Faqad hafidha nafsahu wa malah, maka kemudian harta dan juga jiwa itu harus dijaga, dilindungi, tidak boleh diperangi. Nah, ini yang menarik, kemudian terjadi perdebatan agak sengit juga antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat, ketika pada zamannya Khalifah Abu Bakar Siddiq, terjadi pembangkangan beberapa orang untuk menunaikan zakat. Jadi masyhur ya dalam sejarah terdapat beberapa orang Islam yang itu tidak mau membayar zakat. Pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengambil kesimpulan ini harus diperangi. Sayyidina Abu Bakar sempat menolak kebijakan daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar mengatakan begini, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, bagaimana engkau akan memerangi mereka wahai Abu Bakar, sementara Rasulullah itu pernah menyampaikan siapa saja yang sudah mengucapkan kalimat syahadat maka itu akan terlindungi. Tetapi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Oh enggak. Abu Bakar menyampaikan, bagaimana mungkin ada orang mengaku muslim tetapi dia memisahkan antara syahadat dengan sholat dengan zakat? Tidak bisa.
Ini satu paket, kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau dia itu sudah membangkang, tidak mau menunaikan zakat, ya harus diperangi. Wong dia sudah muslim kok, harusnya ya rukun Islam itu harus ditegakkan sepenuhnya. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar meyakini bahwa Sayyidina Abu Bakar itu orang yang sangat dalam ilmunya, orang yang sangat penuh kebijakan, dan salah satu orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Husnudzan Sayyidina Umar, berarti itulah hasil yang pernah didapat oleh Sayyidina Abu Bakar dari Rasulullah. Ya sudah, akhirnya Sayyidina Umar yang mengalah gitu. Sehingga kemudian para pembangkang zakat itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, tetapi pada intinya, para hadirin sekalian, hadis ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa dakwah itu wajib hukumnya, menyebarkan agama ini ke berbagai tempat itu wajib hukumnya, akan tetapi lakukan itu dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh dengan cara-cara yang itu justru menimbulkan ketakutan dan kecemasan di antara orang-orang yang akan kita ajak untuk kembali atau untuk masuk ke dalam agama kita ini. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada sekelompok orang meskipun dia mengaku muslim kemudian berdakwah dengan cara-cara yang intimidatif, menimbulkan ketakutan, bahkan melakukan kekerasan, maka itu justru yang keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh, dan itu harus kita lawan. Artinya orang-orang demikian itu tidak boleh dibiarkan. Karena Rasulullah mengajarkan tidak begitu. Tapi bil kalimat thayyibah, dengan kalimat yang baik, yang lembut, yang bisa diterima sesuai dengan pemikirannya mereka. Dan juga wad-da'wah al-hasanah, menyeru pun dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh dengan cara-cara yang kasar, menyakiti orang, melecehkan atau menghina orang lain. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, dari sinilah para hadirin sekalian, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang diajarkan Rasulullah melalui hadis ini, bahwa kewajiban untuk berdakwah kepada orang lain itu tetap dalam koridor, dalam konteks bahwa kita menyebarkan agama ini kepada yang lain, dilakukan dengan cara-cara yang hasanah, dengan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Nah, terlebih negara kita ini bukan negara Islam, jadi kita sama sekali tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain yang itu berada di luar keyakinan atau agama kita. Sebagaimana yang lain juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada kita untuk kita memeluk atau masuk ke dalam keyakinan agama mereka. Kalau koridor ini dilaksanakan, saya yakin bahwa keberagamaan di dalam keberagaman kita ini itu akan terus terjaga. Tidak ada orang yang kemudian melakukan sweeping terhadap kegiatan keagamaan orang lain. Juga tidak akan ada terjadinya pelecehan, penghinaan terhadap kelompok-kelompok minoritas agama. Tidak akan ada. Juga tidak akan ada terjadinya tindakan-tindakan yang tidak manusiawi terhadap kelompok yang berada di luar 5 atau 6 agama yang ada di Indonesia ini, yang kita sebut dengan keyakinan atau agama-agama lokal itu harus dilindungi, harus dijaga. Kita berharap bahwa hadis ini tidak disalahartikan sehingga kemudian dijadikan legitimasi untuk memerangi orang lain yang tidak satu akidah dengan kita. Nah, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga saya mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.